doa dulu ya. Ya. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dengan hati yang penuh bersyukur, terima kasih. Ya. Engkau sudah pertemukan lagi, kumpulkan Amin. lagi kami malam ini untuk bersama-sama memikul doa, beban-beban yang Engkau beri bagi kami. Dalam komsel malam ini dan juga Rabu berdoa malam ini, mari Engkau mengurapi kami semua. Amin. Kami yang ada di gereja yang melayani Tuhan, Engkau beri pengurapan yang baru. Baik seluruh jemaat yang dilayani melalui Zoom ini, Tuhan juga diberkati mereka. Amin. Berikan juga mereka sukacita, menikmati juga hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mulaikan komsel dan doa malam bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya. Shalom sekali lagi, lambaikan tangan semua jemaat. Shalom. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobat yang setia. Ya, karena kita punya satu sobat Yesus yang tetap setia. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Katakan lagi, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji Tuhan, kita bangga punya nama
Yesus yang sungguh luar biasa. Amin. Kita akan siapkan hati untuk masuk ke renungan firman Tuhan. Nanti dilayani oleh hambanya Pak Andreas. Kemudian kita akan masuk ke dalam pujian, penyembahan, dan pokok-pokok doa. Sebelum saya serahkan kepada Pak Andreas, kita nyanyikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ya. Haleluya, Ku yakin saat Kau berfirman, Amin. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami alami mujizat-Mu Tuhan. Karena mujizat-Mu bukan hanya sakit menjadi sembuh. Terima kasih. Mujizat-Mu bukan hanya susah menjadi sukacita. Ya, amin. Mujizat-Mu adalah ketika kami bisa bersukacita di tengah tekanan, di tengah masa yang sulit, di tengah situasi yang tidak menentu, kami tetap tidak kehilangan pengharapan, kami tidak kehilangan sukacita melayani, hati kami tetap menyala-nyala. Itu mujizat bagi kami, dan Engkau yang sudah melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga malam hari ini seberapa banyak kami yang ada, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memanggil kami Tuhan untuk masuk menjadi pasukan doa-Mu, mengerjakan agenda-agenda-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menyuruh kami untuk mendekat, dan kami meresponi panggilan-Mu. Kami ada di tempat ini Tuhan, menjawab panggilan-Mu. Kami ada Tuhan untuk dekat dengan Engkau, mengetahui isi hati-Mu, dan mengerjakan rencana-Mu. Bapa, malam hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Lebih dari kami butuhkan roti. Kami butuh Tuhan perkataan-Mu yang hidup itu, yang mengubah kami Tuhan. Berfirmanlah malam hari ini, bagikan isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga malam ini kami sungguh-sungguh menikmati Engkau hadir di tengah-tengah komunitas kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Haleluya. Saudara tetap bersukacita. Yang tetap bersukacita lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tetap bersukacita di tengah masa yang sulit, saudara dan saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Nah, kita masih berbicara tentang mengenal Tuhan. Sebab kita hafal ayatnya di kitab Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hari-hari ini saudara, kita nggak bisa andalkan apa yang kita miliki. Kita nggak bisa andalkan usaha kita nggak bisa andalkan keluarga kita, anak-anak kita, apapun nggak bisa kita andalkan untuk kita tetap kuat. Karena setiap saat, hampir setiap detik, ada saja serangan untuk membuat kita lemah. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Biar hari-hari ini nggak ada agenda lain dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kecuali lebih mengenal Tuhan. Katakan, lebih mengenal Tuhan. Katakan, saya ingin lebih mengenal Tuhan. Ya. Nah, di thumbnail, di judul dari acara malam hari ini, saudara, saya mencantumkan satu quotes. Ini quotes bukan saya yang buat. Saya hanya ngutip. Tapi ketika saya browsing lagi, saya buka buku-buku saya, seharian ini saya buka-buka, saya nggak ketemu siapa yang bikin quotes ini, saudara. Tapi saya ingin sharing bermula dari quotes ini. Dan quotes tadi berkata begini, to understand God, we must stand under God. Sekali lagi, to understand God, untuk mengenal Tuhan, we must stand under God. Saudara rindu mengenal Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, kita harus menempatkan diri kita di bawah Tuhan. To understand God, we must stand under God. Kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan kalau kita menempatkan diri kita sama dengan Tuhan atau bahkan di atas Tuhan. Nggak bisa. Tuhan kita di atas. Setuju, saudara? Tuhan ada di surga, Tuhan ada di atas. Tapi jalan untuk menuju ke atas bukan naik, tapi turun. Jalan untuk mengenal Tuhan adalah kerendahan hati. Amin, saudara. Jalan untuk saya mengerti, memahami, mengenal, dekat dengan Tuhan, saya harus jalan merendah. Kerendahan hati. Jalan ini yang coba dijadikan kurikulum buat bangsa Israel. Selama 40 tahun, saudara. Kurikulum bangsa Israel adalah jalan kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, aku memberi engkau mana dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Padang gurun adalah sekolah kerendahan hati. Sayangnya, saudara, 40 tahun mereka belajar. Yang lulus cuma 2 orang. Dari 1,5 atau katakan ada yang menafsirkan 3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Yang lulus hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Berarti yang 2.999.100
98 orang remedial, saudara, nggak lulus. Tapi saya berharap kita semua lulus di sekolah kerendahan hati karena kita mau mengenal Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi untuk mengenal Tuhan, kita harus menempatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Dengan kata lain, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan penghalang dari kita merendahkan diri ternyata adalah kita nggak kenal diri kita yang sesungguhnya. Sebab kalau Bu Ois kenal siapa Bu Ois yang sesungguhnya, nggak bisa enggak. Bu Ois pasti akan jadi rendah hati. Nah, di Alkitab, saudara, ada seorang yang perbuatannya itu menggetarkan hati Tuhan. Ya, orang itu namanya Maria. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Satu ayat kita baca, ayat yang ke-38. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, Maria pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, ada seorang wanita namanya Maria. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di rumah salah seorang Farisi yang namanya Simon. Simon ini buat perjamuan, buat pesta untuk Tuhan Yesus. Nah, Maria datang ke tempat itu. Dan ketika Maria masuk ke ruangan itu, dia melihat Tuhan Yesus yang dia lakukan ayat yang kita baca. Dia menangis. Dia bersimpuh di dekat kaki Yesus. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian diseka dengan rambutnya. Kemudian dia cium kaki Tuhan Yesus. Dan terakhir dia minyaki kaki itu dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Ketika Maria melakukan ini, saudara, berseliweran di ruangan itu, suara-suara yang negatif. Simon, orang Farisi, pemilik rumah yang bikin pesta itu, dia bilang, ini wanita nggak tahu diri. Dia, siapa sih dia gitu? Ini saya sedang bikin pesta. Tapi dia tiba-tiba nyelonong. Dan seluruh kota itu tahu background dari Maria. Dia perempuan yang nggak benar, saudara. Dicibir Maria. Kemudian murid-murid Yesus juga sama. Mereka mulai mempergunjingkan apa yang dilakukan oleh Maria. Bahkan salah satu muridnya bilang, ini pemborosan. Harusnya minyak yang segitu mahal, itu enggak dituang di kaki Yesus, tapi dijual dan dibagi-bagikan untuk orang miskin. Tapi saya membaca kisah ini di beberapa bagian Alkitab, saudara. Ada di Markus, ada di Yohanes, saudara. Apa reaksi Yesus? Tuhan Yesus bilang kepada Simon yang bikin pesta, waktu aku masuk, kamu enggak memberi aku air. Tapi wanita ini sejak aku datang, dia membasahi kakiku dengan air matanya. Yesus katakan, waktu aku masuk, kamu enggak mencium aku, Simon. Tapi wanita ini
berulang kali mencium kakiku. Dan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan apa? Leave her alone. Ya, di Markus dikatakan biarkan dia. Tapi dalam Alkitab Good News Bible itu lebih tegas. Yesus katakan apa? Leave her alone. Jangan ganggu dia. Karena dia melakukan, she has done a beautiful thing for me. Jangan ganggu dia. Sebab dia melakukan sesuatu yang indah bagiku. Saudara, ketika saudara menjadi seorang penyembah, maka ada saja yang mencoba menghalangi saudara untuk menjadi seorang penyembah. Kathryn Kuhlman, saudara, seorang pengkhotbah yang luar biasa, dia pernah bilang gini, waktu engkau akan melayani Tuhan, iblis nggak akan lakukan apa-apa. Seringkali justru iblis malah dorong supaya engkau melakukan lebih banyak lagi pelayanan sampai engkau kecapean, sampai engkau lelah secara fisik dan secara rohani. Dan kemudian engkau mulai ngomel-ngomel. Tapi, kata Kathryn Kuhlman, waktu engkau memutuskan untuk menyembah, maka iblis akan mengerahkan tentaranya. Iblis akan mengerahkan semua kekuatannya untuk menghalangi kita menyembah. Kenapa, saudara? Sebab waktu saya dan saudara menyembah, kita sedang berdiri di mana Lucifer pernah berdiri. Tapi jangan takut, saudara. Waktu saudara menjadi penyembah, sama seperti Maria menjadi penyembah. Yang bela saya, yang bela saudara, adalah yang punya bumi, langit, dan segala isinya. Dia yang akan bela kita, dia yang berkata, leave her alone. Jangan ganggu dia, biarin dia sendiri. Sebab yang saudara lakukan, yang kita lakukan, indah di hadapan Tuhan. Mari malam hari ini, saudara, kita lakukan yang indah di hadapan Tuhan, yang beautiful di hadapannya. Dengan apa? Merendahkan diri, menjadi seorang penyembah. Tuhan dekat dengan seorang penyembah. Kenapa? Karena dia juga ada salah satu ayat yang katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kita cenderung akan cepat akrab, cepat dekat dengan orang-orang yang punya karakter yang sama, dengan orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama. Baru kenal kita bisa langsung klik. Dan tahukah saudara, ketika saudara menjadi seorang penyembah, saudara mengembangkan karakter kerendahan hati, saudara akan cepat klik dengan Raja alam semesta. Sebab dia juga teladan kita yang sempurna dalam hal kerendahan hati. Karena dia telah merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Dia teladan kerendahan hati, saudara. Sampai seorang ateis, saudara, enggak percaya Tuhan Yesus, tapi ketika dia mengomentari Tuhan Yesus, ada orang India, saya lupa namanya, dia katakan begini tentang Tuhan Yesus, walaupun dia enggak percaya Tuhan Yesus. Yesus itu, Tuhannya orang Kristen itu, mengalah sampai enggak ada seorang pun bisa mengalahkan dia. Yesus itu merendahkan diri sampai enggak ada seorang pun yang bisa merendahkan dia. Itulah Tuhan saya
Itulah Tuhan saudara. Dan ketika kita mengambil jalan, merendahkan diri melalui penyembahan, kita sedang melakukan something beautiful to our God, untuk Allah kita yang mengasihi kita. Saudara siap menyembah Dia malam hari ini? Kita nyanyi sebuah pujian, nanti saya serahkan pada Bapak Gembala untuk memimpin penyembahan dan doa. Pujian dan syukurku, hidup adalah penyembahan. Haleluya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Dia yang ditinggikan di tengah-tengah kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ku bawa syukur. Ku bawa syukurku. Ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus kita nyanyikan terus pujian ini kembali, pujian dan syukur dari awalnya. Pujian dan syukurku Bawa padamu. Ku bawa padamu Dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. ku tahu hidupku. Amin, amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Menyembah-Mu itu kesukaanku Tuhan. Hanya anugerah, hidupku hanya karunia-Mu, hidupku karena kebaikan-Mu, hidupku karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku berharga di mata-Mu. Kau selamatkan aku, Kau tebus hidupku dengan darah-Mu. Kau tebus dosaku dengan darah yang mahal. Kau ampuniku. Anugerah-Mu besar dalamku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hidup kami menyembah, hidup kami. Hati yang menyembah adalah hati kami. Hati yang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, hati yang menyembah.
Engkau yang layak. Seperti Maria, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, hati yang memuliakan, anugerah-Mu besar. Yesus, Engkau melawat kami yang Engkau lawat kami, umat-Mu menyembah-Mu, lawat umat-Mu. Mereka menyembah-Mu. Haleluya. Melawat kami. Kami menyembah. Haleluya, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudaraku, kita nyanyikan pujian ini lagi seturut firman Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia semakin merendahkan diri. Dan kata merendahkan diri berbicara dia sedang menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan berharga di mata Tuhan. Orang yang rindu mengenal Tuhan, dia semakin rindu menyembah Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang mengenal erat Tuhan, dia pasti suka menyembah Tuhan. Seperti Maria, dia berikan seluruh hidupnya, keberadaannya, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Artinya dia benar-benar, dia rindu hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi rindu saudara dan saya. Kita katakan, ku tahu Tuhan hidupku adalah penyembahan. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, temukanku Tuhan, temukanku orang-orang yang menyembah Tuhan. Sebab kalau kita hidup dalam penyembahan, maka Allah akan bertindak buat saudara. Allah suka dengan orang yang menyembah. Mari kita nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita.
Kita katakan, Tuhan, aku tahu, aku rindu untuk terus menyembah Tuhan. Nyanyikan pujian ini lagi sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Angkat dari hati yang terdalam. Kita nyanyi sebagai orang-orang penyembah. Kadang-kadang memang menyembah Tuhan tak terasa ada air mata. Bukan air mata kesusahan, bukan air mata mengeluh, tapi air mata karena kita cinta Tuhan melalui penyembahan kita. Mari kita nyanyikan lagi refnya. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, amin. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku, amin, persembahkan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa pertama, mari kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Mari kita doakan buat seluruh jemaat Hosana, biar kita jemaat Hosana menjadi jemaat yang menyembah Tuhan. Biar kita menjadi penyembah kepada Tuhan. Kita bukan hanya berdoa meminta, kita bukan hanya berdoa meminta ini dan itu. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlu. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Dia inginkan lebih dari permohonan kita adalah kita menyembah Tuhan. Biar kita berdoa buat seluruh jemaat Hosana, termasuk kita semua yang ada. Kita boleh menjadi penyembah Tuhan, penyembah yang berharga di mata Tuhan, penyembah yang menyenangkan Tuhan. Nanti Bapak Bandi atau Bapak Lim Beng Hok yang akan mulai berdoa. Silakan Pak Beng Hok. Haleluya. Kita semua juga sama, kita dukung dalam doa. Haleluya. Haleluya. Ini pengakuan kami malam ini di hadapan-Mu Bapa. Bapa yang luar biasa, yang Bapa yang penuh kasih dan anugerah dalam kehidupan kami malam ini Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami malam ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman
Tuhan-Mu Tuhan. Kami malah menikmati pengenalan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Dan malam ini Tuhan kami sadar sesadar-sadarnya kami Tuhan. Jadikan kami penjembah-penjembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Untuk membawa kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Terlebih di situasi saat ini Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan terus menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan. Untuk membawa kami tetap berharap kepada Tuhan. Untuk membawa kami lebih lagi berharap penuh kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Malam ini Tuhan kiranya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Termasuk malam ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau bawa mereka semua giring mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan malam ini. Jamah Tuhan dengan hadirat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sehingga kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi sebagai Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah seluruh jemaat-Mu Tuhan malam ini dengan rasa merendahkan diri di hadapan-Mu, menyembah Engkau Tuhan, mempertahankan iman mereka di dalam situasi saat ini Bapa. Mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di Hosana Cibangkok ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kelawat jamaah di dalam nama Yesus. Terjadilah pemulihan, terjadilah mujizat bagi mereka. Iman mereka semakin kuat menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Penyembah-penyembah yang sejati Tuhan. Itulah menjadi kerinduan Tuhan malam ini. Kami percaya Bapa, kiranya Roh Kudus terus menguasai seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sehingga lewat kehidupan jemaat Tuhan ini nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami malam ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan mengubah setiap hati jemaat Tuhan di Cibangkok ini Bapa. Mereka menjadi setia, semakin taat untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat kita buat bangsa negara kita. Kita percaya doa-doa jemaat, doa-doa gereja-gereja di negeri ini berkuasa. Dan kita boleh melihat, kita boleh mengetahui bagaimana COVID-19 ini sudah mulai melandai. Tapi kita tidak perlu euforia, kita tidak perlu, kita jangan dulu bersorak-sorak dengan kondisi ini. Kita harus tetap taat dengan protokol. Kita doakan terus pemerintah kita yang Tuhan percayakan untuk mendapat hikmat Tuhan memimpin negeri ini. Amin. Rancangan-rancangan jahat atas pemerintah, atas negeri ini, kita doakan Tuhan gagalkan. Rancangan-rancangan jahat yang ingin menggoyahkan NKRI, kita berdoa Tuhan gagalkan itu. Biar dengan melandainya penyebaran COVID, damai sejahtera pun mengalir, ekonomi bangkit kembali dengan baik, sehingga umat Tuhan dan seluruh negeri ini boleh menikmati lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan doakan buat bangsa negara nanti dengan hormat. Ibu Yuni Budoyo akan pimpin di dalam doa. Ibu Yuni bisa aktifkan. Ya, silakan Bu Yuni berdoa. Kita semua yang lain dukung doa-doa Ibu Yuni. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa-doa kami. Cuma-Mu ada, itulah kemurahan-Mu. Ya Tuhan. Cukup malam itu kami lakukan, kami dalam Kristus Tuhan.
masih kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan lebih kami menunjukkan kebenaran-Mu, menjadi kekuatan Tuhan, menjadi kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus berharap kepada-Mu. Kami menghadapi Tuhan suatu sulit hari ini. Oh Tuhan, biarlah kami tetap dekat Tuhan, biar kami rapat kepada-Mu Tuhan. Dan kalau bukan Engkau Tuhan, tidak kemampuan kami cuma Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah kami semua Tuhan terus berharap kepada Tuhan. Kami terus Tuhan berkembang. Iman kami terus kepada Yesus Tuhan. Amin, amin. Kami syafaat Tuhan dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkata yang terbaik semua Tuhan. Ada kiri semuanya Tuhan. Yang mau yang semuanya Bapak. Berdoa umat-Mu Tuhan yang terus membangun bangsa kami tetap ada, pemimpin kami tetap ada Tuhan. Amen. Karena Yesus menjadi andalan kami Tuhan. Biar kami umat-Mu tidak gentar dan tidak khawatir. Sebab itu biarlah lidah bibir mulut jemaat-Mu terus Tuhan tertuju kepada Yesus, menaikkan doa dan syukur kepada Tuhan. Ada keabsahan untuk bangsa kami. Oh Tuhan, ada pemulihan ekonomi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh semuanya Bapak, kami hanya minta kepada Yesus Tuhan. Kami minta kepada Yesus kesehatan kami semua. Bangsa Indonesia Tuhan mengalami COVID ini Tuhan. Biarlah kami tidak ciut, tidak gentar Tuhan, tapi biarlah kami terus berharap kepada Yesus. Kami berharap kepada Yesus. Keselamatan ada di tangan Bapak. Keamanan kami, sukacita kami dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan. Melindungi kami, membenteng kami semua Tuhan. Jemaat-Mu yang di Hosana Tuhan, semuanya ada perlindungan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap melihat Yesus kami. Untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami Tuhan, yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, di daerah, di pedalaman, di kota besar, kota kecil semua, ada jemaat Tuhan yang selalu menaikkan doa kepada Tuhan. Di situ kami melihat keselamatan yang doa yang dari kami bersyukur buat alam ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sukacita kami bersama Tuhan, semuanya Tuhan untuk berkati. Terima kasih nama Yesus Tuhan kami. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan bersama doa Yabes ya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Katakan ku yakin. Dan ku yakin akan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, ku yakin, ya, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan mari kita angkat kedua belah tangan kita sebagai doa kita ini kepada Tuhan. Amin, amin. Dan ku yakin
menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan, ya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Benar Tuhan, ya. Ini yang menjadi doa seruan kami kepadamu. Amin. Engkau terus memberkati kami semua Tuhan. Amin. Memenuhi apa yang menjadi keperluan kami semua. Amin. Dan Engkau menyingkirkan, menjauhkan penyakit dari hidup kami semua. Amin. Sebab itu diberkatilah seluruh jemaat-Mu malam ini yang sudah mengikuti doa malam bersama. Baik melalui Zoom, baik melalui YouTube Tuhan. Berkat kesehatan atas mereka semua. Amin. Berkat ekonomi yang berlimpah-limpah atas mereka semua. Rumah tangga anak-anak mereka semua diberkati. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Karena Engkau Tuhan sudah menilik penyembahan umat-Mu, kami semua malam ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih buat doa malam ini. Dan kami juga mengakhiri dengan kebutuhan pembangunan gereja Tuhan. Walaupun di situasi masih ada penyebaran COVID-19 ini, tapi kami percaya janji berkat-Mu tidak pernah berubah. Janji berkat-Mu tidak terbatas. Tilik seluruh jemaat Hosana yang terus berdoa untuk penyelesaian pembangunan gereja Hosana ini. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Apa yang kurang Engkau siapkan, sediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa malam hari ini dengan penuh syukur terima kasih. Dan kami percaya Engkau juga jagai kami, lindungi sepanjang malam. Dalam beristirahat sepanjang malam ini, kami semua beristirahat, tidur dengan nyenyak. Karena ini janji-Mu bagi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita percaya katakan amin. Amin.